Anda masih bersama kami dalam Visip on this week, edisi 15 November 2024. Pada masa-masa akhir semester, mahasiswa sering terjerat dalam siklus toxic productivity. Mereka merasa harus berprestasi tanpa henti, meskipun kesehatan fisik dan mental mulai terganggu. Bagi banyak mahasiswa, hal ini merupakan fenomena yang terjadi di kampus, di mana tekanan untuk berprestasi tinggi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, menciptakan kondisi di mana waktu untuk istirahat menjadi terbatas. Lalu, bagaimana solusi agar toxic productivity dapat dihindari? Simak selengkapnya dalam liputan berikut ini. Halo Sobat Visip, pernahkah Anda merasa harus terus bekerja tanpa henti, bahkan sampai mengorbankan kesehatan dan waktu untuk diri sendiri? Fenomena ini erat kaitannya dengan toxic productivity. Di tengah dinamika kehidupan kampus, mahasiswa menjadi individu yang rentan terjebak dalam fenomena ini. Bagaimana informasi lebih lanjut mengenai toxic productivity? Berikut liputannya. Di tengah persaingan akademik dan tuntutan berprestasi yang semakin tinggi, beberapa mahasiswa merasa seolah harus terus-menerus produktif. Setiap hari, waktu mereka terisi oleh jadwal yang padat, mulai dari kuliah hingga kegiatan organisasi. Semua seakan menjadi kewajiban yang tak bisa ditinggalkan. Fenomena ini dikenal dengan toxic productivity. Kegiatan yang biasa saya lakukan di kampus adalah jujur seperti istilah kura-kura, kuliah rapat. Setelah selesai mengikuti jadwal akademik di kuliah ini, saya akan langsung bergegas untuk menyiapkan diri untuk meeting, memiliki serangkaian acara atau kegiatan offline. Nah, biasanya acara ini bentuknya seperti bonding atau bahkan kegiatan-kegiatan edukasi yang dimana di situ saya berperan sebagai CCP atau istilahnya ketua pelaksananya. Terjebak dalam rutinitas tanpa jeda membuat mahasiswa merasa kelelahan, stres, kurang tidur, hingga berpengaruh pada dampak jangka panjang yaitu burnout, penurunan motivasi, bahkan masalah kesehatan mental yang serius. Tentunya kalau dorongannya apa? Dorongannya adalah deadline. Karena semua itu harus dilakukan per minggu, jadi deadline-nya itu mepet-mepet, mau nggak mau, memang harus diselesaikan saat itu juga. Jadi atas banyaknya jumlahnya dan deadline-nya yang mepet-mepet, jadi memang harus dikerjain. Penyebab utama toxic productivity di kalangan mahasiswa yaitu tekanan untuk terus berprestasi dan memenuhi ekspektasi, baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Lingkungan kampus yang kompetitif mendorong mahasiswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik, yang pada akhirnya menambah beban mental. Selain itu, media sosial memperparah fenomena ini dengan menampilkan kesuksesan orang lain. Ketika seorang individu merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan itu belum cukup. Jadi misalnya dia akan terus belajar, menyelesaikan tugas-tugas, berusaha menunjukkan aktivitas yang banyak supaya terlihat bahwa dia berprestasi. Melalui fenomena toxic productivity diperlukan langkah preventif untuk dapat mencegahnya. Dengan mengutamakan keseimbangan antara studi, aktivitas organisasi, dan waktu pribadi, mahasiswa dapat menjalani kehidupan kampus yang lebih bermakna dan berkualitas tanpa terjebak dalam toxic productivity. Sobat Visip, dapat diketahui bahwa toxic productivity memang menjadi masalah yang kerap dialami oleh mahasiswa, terutama karena tekanan akademik dan sosial. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa kesehatan dan keseimbangan hidup juga bagian dari produktivitas yang sehat. Jangan biarkan diri terjebak dalam siklus ini. Jaga kesehatan fisik dan mental, serta beri ruang untuk diri sendiri. Roni dan tim melaporkan untuk Visip on this week. Fenomena toxic productivity ini memang menjadi tantangan besar bagi mahasiswa, terutama di tengah tekanan akademik dan sosial yang semakin tinggi. Betul sekali Armi, keseimbangan antara produktivitas dan istirahat yang sangat penting agar tidak terjebak dalam rutinitas yang merugikan.